Di beberapa tempat sedang hujan, sinyalnya memang agak tersendat-sendat, terutama Jakarta nih, nampaknya hujan. Depok sekitarnya masih belum, nggak tahu kalau di tempat Anda. Tempat saya belum. Kita masih ke perundang-undangan, karena masih di awal, masih di perundang-undangan. SMK 3L ini sekarang namanya sudah diubah sebenarnya. Kalau menurut peraturan, SMK 3L dan pengelolaan lingkungan ini masuknya ke SMKK. Apa itu SMKK? Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi karena mata kuliahnya ini dibuat sudah dari beberapa tahun yang lalu, masalahnya kita tidak bisa mengubah langsung berdasarkan peraturan yang terbaru. Jadi ini intinya masih tetap yang terbaru, yaitu SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SMKK atau SMK 3L dan pengelolaan lingkungan. Ya, kemarin juga disebutkan Undang-Undang Dasar Pasal 27, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, ketenagakerjaan, kelistrikan, sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, orang sipil, terutama kita, ini banyak dirugikan jika tidak mengikuti aturan undang-undang tentang ketenagakerjaan, misalkan di sini nomor 13. Maksimum pekerjaan setiap pekerja itu dimulai dari umumnya ya jam 8 sampai jam 16. Artinya apa? Jam 8 kerja 8 jam. Jadi kerja itu selama 8 jam. Tetapi saat ini coba Anda lihat di konstruksi. Orang di konstruksi itu kerjanya nggak pakai aturan, kadang-kadang sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Kemudian kalau di lapangan dari pagi sampai malam, dan tidak ada perhitungannya lembur kalau bagi pekerja. Beberapa perusahaan tidak menerapkan lembur. Itu yang berbahaya, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal jika seseorang bekerja lebih dari 8 jam, itu sudah kena lembur harusnya. Tapi di konstruksi, di pekerjaan konstruksi yang Anda alami nanti, itu sering sampai larut malam. Dan hitungan lemburnya hampir dianggap tidak ada. Nah, ini yang merugikan. Anda bisa melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini bisa didenda perusahaan tersebut sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang nggak memikirkan itu. Atau Anda harus mempunyai kelebihan uang, kelebihan gaji karena bekerja di luar waktu. Nah, ini harus Anda perhatikan nih. Jika nanti suatu saat Anda bekerja melebihi jam kerja, Anda bisa komplain atau bisa hitung jumlah waktu yang melebihi waktu ketentuan. Kalau kelistrikan ini karena bahaya, jadi untuk keselamatan konstruksi, kelistrikan ini harus diperhatikan. Nah, nomor 40, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Setiap pekerja punya jaminan sosial, artinya kalau Anda sakit, kecelakaan di tempat kerja, itu punya jaminan. Ini bisa dilihat dari kontrak kerjanya. Jika nanti sesuatu saat dari pekerja itu mengalami
sakit atau kecelakaan kerja itu bisa mendapatkan jaminan sosial. Kesehatan maksudnya apa? Kesehatan di sini lebih kepada para pekerja itu harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Begitu juga ruangan kerjanya harus memenuhi standar kesehatan. Kalau tidak, Anda bisa tuntut dan harus perusahaan itu menyediakan alat pelindung diri maupun tempat kerja yang sehat. Jika dinyatakan kurang sehat, Anda bisa tuntut mengacu pada Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ini pegangan Anda sebenarnya. Cuman orang kita ini kadang-kadang nggak mau pusing, kerja nggak dibayar, lemburnya diam aja. Tapi padahal harus ada kompensasi akibat kerja lembur tersebut. Undang-undang, bukan undang-undang, ini peraturan pemerintah. Jadi undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, itu tahapannya. Tentang pengelolaan B3, ini biasanya di konstruksi, di lapangan, ini hampir bisa dipastikan jarang mengelola B3. B3 itu bahan beracun, bahan berbahaya dan beracun. Dari konstruksi yang disebut B3 apa? Misalnya cat, kaleng cat bekas, itu termasuk B3. Kemudian jerigen atau kaleng bekas thinner, bekas oli, dan lain-lain itu digolongkan kepada B3. Jadi bahan berbahaya dan beracun. Ini ada aturannya pengolahannya. Tidak dikelola di lapangan, tapi diambil oleh suatu perusahaan pengelola B3, nanti akan diolah di tempat pengolahan B3 khusus. Ini adanya di sekitar Cilengsi. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang pelaksanaan bangunan gedung. Pelaksanaan bangunan gedung itu ada aturannya untuk bangunan gedung bertingkat, maka sekeliling gedung tersebut harus dipasang dengan jaring pengaman, kemudian kebisingannya harus dijaga, tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, dan tidak mengganggu lalu lintas, harus selalu ada di sekitarnya. Jadi pelaksanaannya harus diatur dengan metode tertentu, dengan tidak mengganggu atau membebani masyarakat di sekitarnya, terutama kebisingan, kemudian kebersihan, yang menjadi pokok terganggunya produk yang ada di sekitar konstruksi. Ini tadi jaminan sosial tenaga kerja, ini biasanya diberikan jam sostek SMK 3. Ini peraturan yang sering tidak ditepati oleh para perusahaan untuk menjalankan, karena apa? Nilainya mahal. Nilainya mahal. SMKK itu mahal, SMK 3 itu mahal, terutama untuk alat-alat keamanan, keselamatan, biayanya mahal, dan itu sering dibeli karena sekali pakai biasanya rusak, harus dibeli lagi, padahal harganya cukup mahal, sehingga sering orang tidak memperhatikan tersebut, barang-barang tersebut, padahal nilainya cukup tinggi. K3 listrik tadi disebutkan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor tahun 2017. Kalau peraturan menteri di bawahnya lagi nih, jadi kalau ada peraturan menteri harus diindikan juga peraturan menteri PUPR tahun 2019 tentang pedoman SMKK, kemudian PUPR nomor tentang pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di pembangunan milik pemerintah, maka administrasi harus berjalan dengan baik. Jika tidak, maka akan menjadi temuan. Saya baru aja pulang dari Sambas Pontianak itu sebagai auditor, mengaudit. Jadi kalau misalkan Anda bangun suatu bangunan,
sudah selesai, nanti ada tim auditor. Dari mana pendanaan bangunan yang Anda buat itu? Misalkan dari pemerintah, dari pinjaman Bank Dunia, maka pada saat sudah selesai ditinjau. Ditinjaunya mulai dari gambarnya, perencanaan, gambar detail maupun gambar pelaksanaan dicek. Jika tidak ada perubahan, mungkin bicaranya tentang kualitas pekerjaan. Jika ada perubahan adendum, maka kemungkinan yang akan dicek atau diaudit adalah perubahan akibat kuantitas. Jadi bisa kualitas dan kuantitas. Cek jika itu menyimpang dari kontrak sesuai perjanjian yang dikerjakan berbeda, maka kontraktor tersebut harus mengembalikan sebesar temuan yang dinilai oleh auditor. Maka cukup berat kalau kita bekerja pada bagian-bagian yang bersifat dana dari pemerintah. Harus benar-benar jelas pembagian dananya, sehingga bisa dihitung secara kasar berapa nilai yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan, serta berapa nilai yang tidak bisa dikerjakan. Instruksi Menteri atau Surat Edaran tahun 2020 sebenarnya, protokol pencegahan COVID dalam jasa konstruksi. Karena memang 2 tahun belakangan ini Indonesia semua pada lumpuh karena adanya COVID. Nah, ini di saat ini sudah mulai terbuka, namun masih belum sepenuhnya. Surat Edaran nomor 11 tahun 2009 tentang biaya penyelenggaraan. Nah, ini biayanya nih mahal sekali. SMKK itu mahal sekali. Untuk satu orang aja, jika terpenuhi APD-nya, maka contohnya adalah safety harness yang sering kita pakai untuk keamanan jika jatuh. Itu untuk satu orang bisa mencapai 2 jutaan, yang walaupun tidak langsung habis, tapi pembiayaannya cukup lumayan. Kemudian untuk sepatu kerja, untuk kacamata kerja, helm, dan lain-lain, itu setiap orangnya harus dibekali sekitar 5 jutaan. Anda bisa bayangkan satu orang 5 juta, kalau ada 100 orang 500 juta, nggak jadi apa-apaan, cuma sekedar persyaratan harus menggunakan protokol kesehatan. Surat Edaran Menteri PUPR juga standar tenaga ahli pengawas. Jadi kalau Anda nanti lulus, usahakan Anda punya SKA. Apa itu SKA? Sertifikasi kompetensi keahlian. Nanti di tahun depan, di semester 6, itu ada sertifikasi gratis untuk Anda. Silakan milih jabatan kerja yang diinginkan. Misalkan jadi ahli pengawas bangunan gedung, bisa juga ahli di bidang yang lainnya, misalnya quantity surveying atau QS-nya, atau ahli di bidang pengawasan jalan-jalan. Bukan saya gedung itu memang, tapi Anda masih bisa berhak untuk mendapat SKA jalan, karena sipil itu tidak semata-mata gedung, tapi jalan juga ada. Pada saat Anda bangun gedungnya, pasti jalannya pun harus dibangun. Jadi silakan Anda harus punya yang keempat nih, standar tenaga ahli pengawas. Jadi misalkan Anda pengawas bangunan gedung, ada standarnya, ada sertifikasi kemampuannya, keahliannya, maka menjadi Anda lebih berharga lulusannya. Jangan lupa nanti pada saat semester 7-8 itu ada pelaksanaan
sertifikasi. Anda wajib ikut, pilih yang Anda sukai. Karena macam-macam di sana. Cuma kalau belum pas untuk memilihnya, silakan Anda konsultasi dengan orang-orang yang bisa mengerti tentang jabatan kerja yang diajukan oleh Anda. Peraturan lain, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 K3 lingkungan kerja. Ada beberapa teman Anda punya K3. Sebenarnya kalau ada kesempatan ditawarkan untuk membuat SKA, Anda datang aja, cari jabatan kerja yang memenuhi standar Anda. Misalkan Anda baru semester 6 di sini, masih ada semester lain, maka jika ada kesempatan untuk membuat SKA, cari SKA yang sesuai dengan kemampuan Anda dalam belajar. Jadi Anda bisa mencari mencari SKA yang bisa melengkapi. Nah, di sini ada peraturan Menteri tahun 2003 tentang pesawat angkat dan angkut. Mungkin Anda sekarang masih belum familiar tentang pesawat angkat dan angkut. Sudah belajar alat berat belum ya? Saya nggak ngerti ini. Sudah belajar? Nah, di alat berat itu ada alat untuk angkat dan mengangkut. Kalau ekskavator apa? Ekskavator lebih kepada alat angkat. Angkatnya bisa berupa shovel, bisa juga backhoe. Kalau shovel yang begini, yang angkatnya ya shovel seperti apa ya, sekop. Tapi kalau yang backhoe bentuknya ke belakang ini, ngeback. Nah, backhoe. Alat angkat. Kalau angkut apa? Ya alat angkut, misalnya dump truck atau truk, itu termasuk gerobak juga alat angkut. Angkatnya tower crane, backhoe, ekskavator itu termasuk alat angkat. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2004 tentang ini harus juga kesehatan dijaga karena di dalam komplek itu banyak sekali keanehan-keanehan yang biasa dilakukan oleh satu pekerja. Hati-hati, tidak selamanya pekerja itu benar karena ekonominya ngeperas, tapi banyak juga yang tidak benar. Nah, dan ekonominya juga yang nggak bagus. Oh, biasanya nggak benar karena ekonominya bagus, ini mah udah nggak benar tapi nggak bagus. Nah, ini peraturannya kemarin sudah sampai sini, kayaknya ini penerapannya tinggal nanti akan saya berikan ini kopiannya. Keterkaitan antara undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan pekerjaan umum, Menteri Pekerjaan Umum. Nah, di sini instruksi Menteri urutannya ingat ya, Undang-Undang Dasar dulu yang kita miliki, kemudian yang paling terakhir di dalam menerapkan SMKK itu apa aja, misalnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan. Maka di situ harus Anda lengkapi untuk membuat undang-undang ini bisa terpenuhi. Ini peraturannya dari Undang-Undang Dasar sampai ke penerapannya. Ingat ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang baru peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, peraturan menteri. Baru ada instruksi menteri, ada peraturan menteri yang lain yang sejajar dengan peraturan menteri. Nah, ini keterkaitan antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri PU. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar,
kemudian undang-undang, peraturan menteri, baru peraturan menteri PU-nya sendiri. Nah, ini peraturan. Kita sudah habis karena ini pertemuan kedua, kita masuk ke SMKK-nya aja. Ini ada sekitar 4 modul yang nanti jadi bahan bagi Anda, nanti saya berikan ini tentang SMKK. Kita mulai dari yang pertama dulu, sebentar. Jadi sistem manajemen ini ada modulnya, modul 4 merupakan bagian yang klop dengan kita dan materinya semua dari sini. Ini yang paling terbaru. Jadi nanti kita akan membahas tentang, dan PowerPoint-nya saya cari dulu. Oke, lihat sini aja. Nah, kita bicara tentang SMKK. Jadi nanti di dalam struktur organisasi proyek, nanti akan Anda ke proyek, susunan organisasi di dalam satu proyek ini ada petugasnya. Petugas P3K, petugas keselamatan konstruksi. Jika Anda ditempatkan di sini, maka Anda berada di bawah kepemimpinan tertinggi dari proyek tersebut. Dan apa tugas-tugasnya ini? Kalau pimpinan proyek mempunyai kebijakan penetapan keselamatan konstruksi, maka tugas dari petugas keselamatan konstruksi sini adalah melaksanakan dari induksi keselamatan konstruksi yang dimiliki atau yang diberikan kepada Anda dari pimpinan. Kemudian melaksanakan. Agak berat di pelaksanaan ini jika dalam melakukan pekerjaan itu tidak dilengkapi dengan alat-alat atau bahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu,
petugas keselamatan konstruksi ini nanti harus berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengatur pelaksanaannya, kemudian menyusun alat-alat yang digunakan, sehingga tujuan pertama dari menetapkan kebijakan ini bisa tercapai. Kemudian juga di sini lihat, pimpinan tertinggi proyek ini memastikan sepenuhnya persyaratan SMKK pada pelaksanaan. Ini nanti yang menjadi beban adalah Anda di sini, petugas keselamatan konstruksi. Jadi harus melaksanakan konstruksi, komunikasi, keselamatan konstruksi di tempat kerja. Anda harus tahu bahwa keselamatan konstruksi di tempat kerja berawal dari keselamatan para pekerjanya. Dan petugas Anda sebagai petugas keselamatan konstruksi harus mengawasi benar-benar pelaksanaannya berjalan dengan baik, terutama adalah tenaga kerjanya menggunakan APD dengan baik. Karena pelaksanaan konsultasi, komunikasi, keselamatan konstruksi ini tempat kerja harus berjalan. Misalkan di bawah Anda ada petugas pengawas bangunan. Nah, konsultasi dengan mereka dan komunikasi dengan mereka, kira-kira hambatan apa yang menjadi dasar terjadinya kesulitan kerja, misalkan karena lokasi ketinggian atau lokasinya yang becek atau kurang pas, maka konsultasikan dari petugas pengawas dengan petugas keselamatan konstruksi. Ini harus terpenuhi semua permasalahan yang ada. Kemudian melakukan inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, misalkan Anda bekerja di tempat konstruksi ini, maka keselamatan konstruksi harus diinspeksi. Maksudnya diinspeksi apa? Di saat Anda melakukan inspeksi, maka Anda harus mencari, mengidentifikasi, mengidentifikasi kira-kira keselamatan konstruksi mana aja yang bisa menjadikan satu bentuk kecelakaan misalkan. Jadi di sini mencari permasalahan. Maksudnya melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja ini adalah mencari atau mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Nah, ini inspeksi. Kira-kira dari inspeksi ini Anda akan dapat data nih. Data kira-kira apa aja yang menjadi dasar pekerjaan itu harus diselamatkan dari secara konstruksi. Dari inspeksi ini akan dicatat data-datanya. Kemudian melaporkan. Di sini sudah ada data, kira-kira apa yang menjadi dasar dari keselamatan yang harus diselamatkan, yang dilakukan, maka Anda melaporkan kalau terjadi sesuatu, baik berupa insiden maupun eksiden. Beda ya, insiden dengan eksiden beda. Kalau bisa, zeronya adalah zero insiden. Insiden itu semua kejadian berupa, bisa berupa kecelakaan, bisa berupa terhambatnya suatu pekerjaan. Jadi insiden, kalau bisa bukan zero accident, tapi zero incident. Tidak ada kejadian apapun. Kalau accident ini kan kecelakaan. Bisa aja insiden terjadi, tapi tidak terjadi accident. Insiden terjadi, bisa aja tidak terjadi accident, tapi bisa juga terjadi accident. Jadi insiden itu lebih utama, accident ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian petugas keselamatan konstruksi juga, biasanya kalau Anda masuk ke suatu perusahaan konstruksi, maka akan Anda menjadi petugas keselamatan konstruksi. Nah, manajer atau koordinator keselamatan konstruksi ini yang bekerja dari bawah, kemudian laporkan kepada koordinator. Umumnya Anda yang masih baru dan beberapa tahun di lapangan baru bisa mencapai petugas keselamatan konstruksi. Pimpinan
ini masih cukup berpengalaman dari petugas ini. Nah, kalau ini petugas tanggap darurat dan petugas ini lebih rendah lagi, ini bisa dijabat oleh bukan orang sipil dan bisa juga orang yang pendidikannya lebih rendah karena petugas P3 aja jika terjadi kecelakaan, jika tidak ya dia cuma kerjanya nggak terlalu berpotensi. Kemudian petugas tanggap darurat ini baru melaporkan, ya kerjasamanya dengan ini ada. Jadi tugas Anda biasanya adanya di sini, di petugas keselamatan konstruksi. Nah, kita akan bahasnya tentang keselamatan konstruksi. Ini juga masuk ke dalam satu susunan di perusahaan bahwa petugas keselamatan konstruksi itu berada hampir sejajar dengan tanggap darurat, tapi yang lebih dominan tugas keselamatan konstruksi ini lebih dominan untuk melakukan pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab organisasi unit keselamatan konstruksi. Jadi SMKK itu punya susunan organisasi di lapangan, ya seperti ini. Jika Anda ada pertanyaan, posisi Anda di mana, Anda rujukannya ke di sini. Karena dari sini Anda nanti akan dilaporkan ke pimpinan, laporan ke atas lagi. Nah, yang menjadi dasar laporan adalah inspeksi Anda, tulis-tulisan Anda dari job description yang sudah dijelaskan di awal. Nah, ini nanti akan saya nikahkan lagi, tapi petugas keselamatan konstruksi yang jadi poin Anda di sini. Melaksanakan induksi. Jadi setiap Anda mau bekerja, maka setiap harinya harus memberikan induksi para pekerjanya. Kemudian melaksanakan konsultasi dan komunikasi. Bedanya apa konsultasi dengan komunikasi? Ada bisa yang menjelaskan apa bedanya konsultasi dengan komunikasi? Konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi di tempat kerja. Kalau konsultasi biasanya ada permasalahan, diminta untuk bisa menyelesaikan, kemudian saling berkonsultasi, pandangan apa atau saran apa yang bisa dikerjakan. Cuma kalau komunikasi itu lebih kepada, kalau komunikasi lebih kepada minta di mana selamat industri inspeksi. Nah ini tadi. Jadi kalau konsultasi dengan komunikasi itu bedanya, biasanya konsultasi ada permasalahan yang harus dipecahkan, tapi kalau komunikasi hanya biasanya berupa laporan, kemudian diskusi, saling mengisi informasi sehingga komunikasi. Tapi konsultasi berbeda dengan ya, lingkupnya adalah lingkup kepada permasalahan kalau konsultasi. Tugas Anda lagi masih di petugas keselamatan konstruksi ini adalah melaporkan kejadian baik yang berupa insiden maupun insiden tadi kepada koordinatornya. Jadi Anda harus membuat laporan tugas-tugas, posisi Anda beradanya umumnya di sini. Kemudian komitmennya, komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan. Anda, ini pimpinan penyedia jasa konstruksi harus menerapkan, memelihara kebijakan keselamatan konstruksi yang mencakup Anda di satu perusahaan kontraktor, maka perusahaan tersebut adalah penyedia jasa. Pimpinan dari Anda itu, dia harus menetapkan, memelihara, menerapkan, memelihara kebijakan konstruksi mencakup ini, komitmen untuk menyediakan, yang saya bilang, untuk SMKK ini biayanya cukup mahal, sehingga komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan yang aman, itu biasanya sulit dilakukan dalam rangka pencegahan keselamatan
kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, dan cedera penyakit akibat kerja. Jadi ini karena biayanya mahal, maka dalam membuat komitmen seperti ini biasanya tidak ditepati atau kurang menjadi perhatian. Jadi komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja. Apa itu penyakit akibat kerja diantaranya? Jika Anda mengangkat suatu barang, salah dalam cara mengangkatnya, maka bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Banyak orang terkilir misalkan pinggangnya akibat mengangkat satu sak semen, sehingga harus diberi peringatan pada saat mengangkat barang besar tersebut. Kemudian komitmen untuk mengantisipasi dan melindungi terhadap ancaman, gangguan keamanan dari berbagai bentuk, perlindungan terhadap keselamatan konstruksi, keselamatan manusia, harta benda, dan masyarakat. Nah, umumnya di dalam satu proyek konstruksi, tidak bisa seorang pimpinan penyedia jasa hanya memperhatikan lingkungan di dalam lokasinya, tapi juga harus melindungi dari sekitarnya, gangguan dari sekitarnya, baik itu gangguan keamanan maupun keselamatan, sehingga masyarakat di sana bisa hidup dengan baik dan juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, dari yang ketiga ini, penyedia jasa juga harus menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan keselamatan konstruksi. Jadi nanti di setiap kegiatan itu komitmen dari pimpinan penyedia jasa harus menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan dari keselamatan konstruksi. Kemudian yang keempatnya komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ini harus benar. Makanya banyak sekali nih pimpinan-pimpinan proyek yang bekerja yang penting sudah bekerja sesuai dengan peraturan, tapi padahal masih banyak PR-PR yang harus dia selesaikan, sehingga timbullah nanti ada auditor untuk mengecek kebenaran data-data tersebut. Yang keempat, komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan ini wajib karena kita di konstruksi ini bahaya yang cukup tinggi, maka yang paling utama adalah mematuhi kita sebagai pekerja ini dapat mengurangi bahaya atau menghilangi bahaya resiko keselamatan konstruksi. Lalu apa aja yang menjadi bahaya? Nanti kita akan sampai sana. Yang jelas tujuan kita mempelajari SMKK ini adalah dapat dan bisa mengetahui bahaya-bahaya yang harus ditanggulangi untuk mengurangi risiko keselamatan kerja konstruksi. Komitmen untuk konsultasi mendorong partisipasi pekerja serta pihak lain dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi. Jadi yang diharapkan pada saat bekerja adalah adanya komitmen untuk konsultasi dan mendorong partisipasi pekerja. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi kalau di sini adalah pekerjanya harus sepenuhnya bisa jadi konsultasi dan juga mendukung pelaksanaan kerja konstruksi. Kebijakan keselamatan konstruksi harus disahkan oleh pemimpin, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh
pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Tersedia sebagai informasi dokumen, ini kebijakannya harus seperti itu. Nah, ini contoh fakta integritas pekerja konstruksi. Jadi ini yang sebenarnya berada di lapangan, peta komitmen keselamatan konstruksi, namanya siapa, jadi pimpinan tinggi, paket pekerjaan dari mana, kemudian jabatannya apa, bertindak untuk PT-nya mana. Kalau Anda disuruh membuat CV-nya harus diketahui itu siapa yang mengeluarkan. Ini fakta untuk komitmen keselamatan konstruksi seperti ini. Nah, ini bisa Anda isi, tapi karena nanti isinya pada banyak yang tidak tahu, maka harus dipandu cara pengisian ini dan sudah disediakan oleh kontraktor. Ini contoh fakta integritasnya seperti ini, jadi ada nama untuk memastikan komitmen keselamatan konstruksi itu bisa diterapkan. Ini contohnya, bertindak atas nama PT, kemudian juga ini bisa juga bertindak atas nama perusahaan juga, nama wakil perusahaannya. Dan yang ketiga adalah anggota dari kerjasama operasional KSO. Biasanya ada juga itu. Nah, dalam rangka pengadaan isi paket, isi sesuai dengan nama Pokja, melaksanakan konstruksi berkeselamatan dan terciptanya zero accident. Nah, ini zero accident, kalau bisa malah zero incident. Bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai memenuhi ketentuan keselamatan kerja, kemudian mengurangi tenaga kerja yang menggunakan tenaga kerja yang kompeten bersertifikat. Ini komitmennya. Sekali lagi, Anda lulus dari Politeknik nanti harus mempunyai SKA. SKA itu sertifikasi kompetensi keahlian untuk menandakan bahwa Anda kompetensi. Kompetensinya di mana? Kita lihat nanti. Ada beberapa uji, biasanya ada uji sertifikasinya, misalkan pengawas bangunan, maka pengawas bangunannya Anda harus diuji. Kemudian ada juga uji sebagai QS atau menghitung volume pekerjaan, itu juga bisa Anda terima jika Anda melakukan uji sertifikasi. Yang biasanya tahun-tahun lalu Anda bisa mencari atau mendapatkan K3-nya adalah K3 konstruksi, cuma mata ininya adalah subnya adalah tentang pengawas bangunan gedung. Nah, karena Anda di TKG, maka Anda berhak untuk mendapatkan SKA sertifikasi pengawas bangunan gedung. Jadi silahkan Anda nanti membuat SKA sesuai dengan kemampuan Anda dan tidak bayar, ini gratis. Nah, setelah itu nanti akan Anda bayar untuk membuat SKA mudah itu minimal 3 juta, yang mahal sekitar 4 juta. Jadi semua boleh mendapatkan, jatahnya cuma satu sertifikat satu orang. Jika ingin berdua, maka Anda harus menambah biayanya. Kemudian menggunakan material yang memenuhi standar. Ini harus diperhatikan juga, standar dari PU untuk masalah ini
itu sudah ditentukan, maka harus Anda perhatikan itu. Nah, ini memenuhi 9 komponen biaya, memenuhi 9 komponen biaya konstruksi. Ini adalah jika disebutkan aja, misalkan untuk daerah-daerah yang penduduknya cukup besar, maka komitmen keselamatan konstruksi ini harus benar-benar diterapkan, karena menghadapi jumlah kehidupan yang begitu lebih besar bahayanya. KSO ini biasanya terjadi jika ada perusahaan anak dan perusahaan induknya. Perusahaan induknya itu besar, menguasai suatu kota atau kecamatan di setiap provinsi, maka kalau yang di bawah itu tidak seberat yang ada. Ini contoh lagi, jadi ini banyak contoh-contoh, sehingga nanti kalau Anda bekerja, Anda bisa mendapatkan mengopi ini dengan baik. Ini nanti kalau misalkan dalam pelatihannya sebenarnya, itu ada pertanyaan, bagaimana organisasi pengelola SMKK menurut pemahaman Anda, bagaimana? Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana organisasi pengelola SMKK menurut pemahaman Anda, dan tugas dari pimpinan unit keselamatan konstruksi, apa yang dimaksud dengan komitmen keselamatan konstruksi? Ini biasanya dibikin oleh siapa? Komitmen itu ditandatangani oleh siapa? Baik, ini materi yang hari ini saya sampaikan, undang-undang dan kebijakan tentang keselamatan konstruksi. Kita minggu depan kita ke modul 4, tapi materinya materi yang lain. Kalau yang materi 1 ini adalah tentang komitmen keselamatan konstruksi. Nanti yang akan saya berikan adalah yang udah saya perbaiki. Ini ada beberapa kata yang sulit untuk dibaca, tapi nanti yang saya akan berikan adalah materi pokok satunya, kepemimpinan partisipasi, yang ujung-ujungnya adalah dia harus bisa menerima, harus bisa membuat komitmen. Sini ya, komitmen untuk integritas, fakta integritas yang ada di komitmen keselamatan konstruksi. Ini intinya di poin ini adalah seperti itu. Jadi sebelum bekerja harus menandatangani fakta integritasnya, fakta komitmen tentang keselamatan konstruksi. Ini harus ditandatangani. Paling awal untuk menyatakan siap untuk melaksanakan rencana keselamatan konstruksi demi terciptanya zero accident. Ini yang pertama harus Anda perhatikan pada saat di lapangan, harus keluar fakta komitmen dulu. Setelah ini sudah ada, baru nanti dilanjutkan dengan aktivitas lain yang ada di lapangan. Intinya SMKK ini adalah menekankan kepada penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan harus mempunyai fakta komitmen untuk bersedia. Di sini kan dalam rangka pelaksanaan SMKK, komitmen melaksanakan rencana keselamatan konstruksi demi terciptanya zero accident. Nah, ini dia nanti tanda tangan di sini, tanda tangan, sehingga data inilah yang menjadi dasar dari kalau nantinya kenapa terjadi kecelakaan. Oh, ternyata komitmen ini tidak dipenuhi, disuruh menyediakan alat dan bahan, tapi tidak menyediakan. Nah, itu artinya komitmennya itu tidak terpenuhi. Jadi silahkan pada saat seperti itu, maka Anda harus bisa
mencari penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya fakta komitmen ini tidak terpenuhi. Itu materi dari materi satu paket modul keempatnya ini. Saya rasa itu nanti ketua kelasnya akan saya berikan untuk di-share kepada teman-teman semua. Baik, kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak lewat WA silahkan, kita akan ketemu di minggu depan. Ketua kelas Andika. Halo Andika. Ketua kelasnya Andika ya? Halo, siapa ketua kelasnya? Iya Pak, Andika. Andika. Andikanya ada gak nih di sini? Ada nih Andika Gepari. Tapi kok nggak aktif ya? Sinyal kayaknya Pak. Kenapa? Sinyalnya hilang? Kayaknya. Tinggal di daerah mana, Andika? Di Bogor Pak dia Pak. Kenapa? Di Bogor Pak dia Pak. Bogor harusnya bagus, cuacanya bagus ke Bogor. Sedang dalam perjalanan Pak katanya Pak. Oh gitu. Jadi gini, ini kan kondisi pandemi sudah mulai membaik. Di kampus sudah 75% sudah bisa aktif. Kemungkinan besar setelah Lebaran kita sudah bisa aktif masuk ke kampus. Karena dengan daring begini, Anda enak memang. Tapi sebenarnya pelajaran yang diberikan ini kurang maksimal. Saya ngajar praktek, kalau praktek sudah full dikerjakan di kampus sehingga materinya bisa tercapai. Tapi kalau teori gini belum maksimal, sehingga melalui Zoom ini Anda bisa dengan santai bisa di rumah, tapi saat nanti kalau sudah masuk 100%, Anda teorinya harus datang ke kampus. Materi-materinya nanti saya kirim, ingatkan saja. Absen sudah berjalan belum ya? Saya lupa. Belum bisa Pak, di learning belum ada. Oh ya udah, ini aja ya. Pokoknya e-learning tanggung jawab saya untuk absen kedua ini. Karena di kampus juga masih agak kacau, tapi untuk yang hari ini dan minggu lalu itu tanggung jawab saya. Saya coba dari sini karena saya juga baru pulang dari daerah, belum menyiapkan lagi, belum nanya nih e-learning hambatannya di mana, nggak bisa absen gitu. Tapi kalau nanti besok bisa absen, nanti saya silakan Anda absen atau saya absenin dulu nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan, kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari.